Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ingkang sangat kula mulyakaken Romo Kiai Haji Fathul Huda beserta ibu, mugi-mugi Allah paring beliau umur panjang ingkang barakah. Mugi-mugi Allah paring beliau sehat wal afiyah. Ingkang sangat kula mulyakaken putrinipun Romo Yai Jamal, istri kula Ibu Nyai Hajah Basiratul Hidayah yang juga hadir di tengah-tengah kita. Sedaya takmir masjid, pengurus pondok, jamaah ingkang sangat kula mulyakaken. Alhamdulillah kula tetap saged ngaos mirengaken nopo pengaosan ingkang disampaikan oleh Romo Yai Fathul Huda. Tadi sampun diterangaken tentang nikmat ijad dan imdad, tapi kula lewat streaming. Terus beliau ngaos tentang inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahron. Kula nggih sampun mirengaken. Jadi karena macet tadi yang seharusnya hanya 2 jam menjadi 3 jam, akhirnya kula ngaji di atas mobil mirengaken beliau. Niki sekedar meneruskan nopo ingkang didhawuhaken beliau. Teng jenengan sampun wonten 2 hikmah ingkang badhe kita bahas malam niki yang kaitannya dengan Muharram, walaupun dikait. Salah satu kejadian besar yang terjadi saat Nabiullah wa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah adalah peran-peran yang luar biasa yang dilakukan oleh para pecinta baginda Nabi. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kula singkat mawon. Orang-orang kafir itu membuat sayembara siapapun yang bisa membunuh Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan hadiah yang luar biasa besarnya. Akhirnya ada 40 algojo yang ngepung rumah baginda Nabi Muhammad. Tapi kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari rumah tersebut dengan membaca ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la
sirun. Semua orang 40 yang sudah menghunus pedang niku tertidur ketika Nabi membaca ayat ini. Akhirnya Nabi Muhammad melakukan hijrah. Seharusnya perjalanan ke Madinah niku hanya bisa ditempuh sekitar 1 minggu. Tapi Nabi sampai ke Madinah niku hampir 2 minggu karena Nabi dituntun oleh seorang penuntun jalan, di mana Nabi menghindari jalan umum agar tidak terkejar oleh orang kafir Quraisy. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sangat kula mulyakaken, kula cucuk pada ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam Gua Tsur. Disitulah turun ayat la tahzan innallaha ma'ana. Orang-orang kafir niku nyewa orang-orang yang ahli mados jejak. Akhirlah ketemu jejak-jejak baginda Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar dan penuntun jalan niku sampai ke Gua Tsur. Tapi kemudian ketika mereka sampai di Gua Tsur, ibu-ibu, bapak-bapak, jejak Nabi niku ical. Dan Allah memerintahkan ribuan laba-laba, ribuan burung untuk segera membuat sarang di situ, dan burung-burung itu untuk segera bertelur di tempat itu. Akhirnya orang-orang itu sudah ada di depan Gua Tsur. Seandainya mereka menoleh sedikit saja, pasti mereka menemukan baginda Nabi. Tapi kemudian ada seorang yang bernama Umayyah berkata, ngapain kalian mendekat gua itu? Lihat, di situ banyak sekali burung-burung yang sedang bertelur. Ada seorang yang tetap ingin ngintip, bapak-bapak, ibu-ibu. Akhirnya burung niku lari. Kemudian mundur dia. Saya mendekat saja, burung itu lari. Pasti kalau ada Nabi di situ hancur atau pergi burung-burung itu. Ada lagi yang mengatakan, biar kita mantap, ayo kita periksa saja dalam gua itu. Ada seorang yang oleh Allah diberi ilham, bapak-bapak, namanya Umayyah. Umayyah kemudian berkata, ngapain kita susah-susah? Lihat itu, sarang laba-laba itu sudah dibuat sebelum ibumu lahir. Itu masih utuh, berarti tidak ada orang yang masuk ke situ. Ketika saat-saat seperti itu gentingnya, Sayyidina Abu Bakar niku menangis. Karena Sayyidina Abu Bakar niku sedih, takut jangan-jangan sampai-sampai nanti kekasihnya ketemu. Lah sedihnya Sayyidina Abu Bakar niki, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian Kanjeng Nabi dengan tenang mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kau bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Lah topik la tahzan innallaha ma'ana niki yang akan kita bahas dalam hikmah kita malam hari ini. Sayyidina Abu Bakar makomnya niku makom sedih, makom takut. Karena nopo? Karena takut bukan untuk dirinya, takut khawatir kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sama sekali tidak ada perasaan sedih, perasaan takut, perasaan khawatir. Ibu-ibu kalau tangleti, jenengan dalam hidup niki pernah sedih napa boten? Bapak-bapak pernah susah napa boten? Ketika kula kali panjenengan menghadapi sesuatu, kenapa kita sedih? Kenapa kita susah? Itu menunjukkan posisi makom kita di hadapan Allah, menunjukkan kedudukan kita di hadapan Allah. Monggo sareng-sareng ditingali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ma tajidul qulubu minal humumi wal ahzan fali ajli ma muni'at min wujudil iyan.
ma tajidul qulubu minal humumi wal ahzan, segala sesuatu yang dirasakan oleh hati, minal humum, dari rasa sedih, dari rasa risau, wal ahzan, dan perasaan sedih, fali ajli ma muni'at min wujudil iyan, semua, maka semata-mata semuanya itu karena masih tertahan, belum dapat melihat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ibu-ibu? Paham nggih bapak-bapak? Ampun. Jadi segala sesuatu yang membuat kita risau, segala sesuatu yang membuat kita sedih, itu karena hati kita, pikiran kita tertutup, terhijab, tidak melihat di balik kejadian itu Allah menghendaki apa. Artinya dalam kitab syarahnya niku wonten tulisan ngeten, innal humuma wal ahzan ad-dunyawiyah allati tajiduhal qulub bisababihi adamu musyahadatillahi ta'ala. Sesungguhnya perasaan risau, perasaan sedih yang berurusan dengan duniawi, perhatikan ibu-ibu, yang berurusan dengan duniawi. Jadi bukan berurusan dengan urusan akhirat. Kesedihan kita yang digandeng terhadap masalah-masalah yang terus-menerus datang kepada kita. Satu belum selesai ada masalah lagi, satu belum selesai muncul masalah lagi, seakan-akan masalah itu terus-menerus datang kepada kita, yang kemudian membuat hati kita kalah, sehingga kita susah, sehingga kita sedih. Ngoten nggih bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, ini belum selesai kena masalah lagi, ini belum selesai kena masalah lagi. Sedih, susah kita menghadapi bertubi-tubinya masalah itu. Perasaan susah, perasaan sedih yang ada di dalam hati kita niku karena dalam diri kita niku adamu musyahadatillah. Kita tidak masuk pada makom memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu mampu memandang bahwa yang menciptakan masalah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan memberikan permasalahan itu di luar batas kemampuan kita, maka insya Allah sedihnya enggak terlalu. Nggih sampun takdiripun Allah. Makanya dalam syarah niku wonten terusanipun ngeten. Falau syahadallaha ta'ala, kalau seandainya seseorang itu paham, seorang itu ngerti bahwa Allah niku maha kaya, Allah niku maha sayang, Allah niku maha bijaksana, Allah niku maha adil, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lakana daimal farahi wassururi, maka niscaya seseorang itu dalam hidupnya akan terus merasa senang, akan terus merasa bahagia. Bu, kalau tanglet dijawab saestu nggih jujur. Kalau ada musibah yang menimpa panjenengan, kemudian dengan musibah ujian itu jenengan semakin dekat dengan Allah, eling Allah, ngambil sejadah, kemudian malamnya tahajud, nangis DP-DP di hadapan Allah, niki musibah napa nikmat? Bu jawab, niki musibah napa nikmat? Musibah napa nikmat?
musibah yang menjadikan kula kali panjenengan nunduk di hadapan Allah kemudian mengatakan la haula wala quwata illa billah, kami tidak punya kekuatan apa-apa, kami tidak punya daya apa-apa kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hambamu ini adalah seorang yang lemah. Anal fakir wa antal ghani, saya miskin, engkau yang maha kaya. Saya lemah, engkau yang maha kuat. Saya tidak mampu melakukan apa-apa, semuanya kula pasrahkan dumateng panjenengan. Ya Allah, nangis jenengan. Maka musibah niki sebenarnya bukan musibah, tapi musibah niki adalah nikmat yang terselubung yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Kula balik, wonten nikmat nopo mawon naminipun, nopo ijad, nopo imdad, tapi kemudian nikmat niku kali panjenengan tidak ditaleni seperti yang disampaikan oleh Romo Yai Fathul Huda tadi, tidak ditaleni dengan rasa syukur, maka kemudian nikmat itu semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak ketika dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya, anggap saja sepeda motor itu nikmat, tapi kemudian dengan sepeda motor itu anak itu terus gak pernah dekat masjid, gak pernah sobo ngaji, dari satu kafe ke kafe yang lain. Hari ini dia gonceng si B, besok gonceng si C, semuanya digonceng. Kinten-kinten niki sepeda motor nikmat nopo musibah? Nikmat nopo musibah? Pun nggih, pun. Makanya wonten dawuh, seandainya kita seorang murid thariqah menyaksikan bahwa Allah Ta'ala itu maha sayang, Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha bijaksana, Allah Ta'ala terus membersamai kita. Enggak mungkin Allah paring beban yang di luar batas kemampuan kita. Maka sebenarnya bapak-bapak yang ada dalam kehidupan kita itu, dalam kitab itu disebut lakana daimal farahi wassururi, niscaya akan terus bahagia, akan terus merasa senang, dan akan terus bersyukur. Sehingga seperti kondisi apapun, Kanjeng Nabi niku tidak pernah susah, Kanjeng Nabi niku tidak pernah sedih. Maka kesedihan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar didhawuhi oleh Allah lewat lisan Kanjeng Nabi, la tahzan, wahai Abu Bakar, jangan kau sedih, innallaha ma'ana. Oh, berarti orang sedih niku karena Allahnya hilang. Nggih Bu? Karena Allahnya hilang dari ingatan, Allahnya hilang dari hati, Allahnya ketutupan dengan Allahnya ketutupan dengan Allah. Maka yang muncul sedih. Lah begitu sedih, setan akan masuk dengan mudahnya, sehingga ada orang saking sedihnya gak mampu kemudian gantung diri. Naudzubillah wal iyadu billah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ada seorang tokoh namanya Imam Asy-Syibli. Imam Asy-Syibli niku adalah seorang imam pemuda yang dahinya niku pernah dicium oleh baginda Rasul. Kenging nopo Imam Syibli niku dicium dahinya oleh baginda Rasul? Karena Imam Syibli niki tidak pernah meninggalkan wiritan laqad ja'akum. Lah Imam Syibli niku ibu-ibu, bapak-bapak dawuh ngeten, man arafallaha la yakunu lahu ghammun abad. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dalam hidupnya tidak akan ada susah selama-lamanya. Berarti susah niku hanya miliknya orang yang belum kenal Allah. Seakan-akan Allah niku kejam, seakan-akan Allah itu enggak sayang,
Ya Allah niki dereng mantun kok jenengan tambahi beban malih ya Allah. Seakan-akan kita
Allah tahu mana orang yang dengan hartanya itu tambah bersyukur, mana orang yang dengan hartanya itu semakin jauh dari Allah. Akhirnya Sa'labah tarikus sholah, kemudian Sa'labah juga tidak mau membayar zakat. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula waosaken sekedhik malih tentang syarahnya nikmat niki. Min tamamin nikmati minallahi ilaika ayyuhal murid, di antara nikmat yang sempurna kepada kita wahai para murid thariqah maksudipun, satu, ayyuwajjiha himmatuka ilallah. Kalau himmah kita, semangat kita berjuang untuk Allah, inilah yang dilakukan kaum muhajirin. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Satu. Jadi kalau ada orang oleh Allah itu hidupnya dijadikan untuk berjuang, sebagaimana kiai kita, guru kita, seluruh hidupnya digunakan untuk umat Nabi Muhammad. Habis membuat sekolah BAS SD, SMP, kemudian SMA, kemudian membuat masjid yang semuanya untuk umat. Jadi himmah orang itu digerakkan untuk Allah. Yang kedua, wa ayyufarriga qalbaka minat ta'alluq bi ghairillah. Allah kosongkan hati kita dari kumantil pada selain Allah. Maka faqad razaqaka ma yakfika wa yadfa'u ma yudkika. Lalu Allah kemudian memberi rizki yang cukup dan Allah mencegah kamu dari berbuat maksiat, maka itulah nikmat tertinggi. Para rawuh pun terakhir kalau tutup, bagaimana kita tidak bersyukur, bagaimana kita tidak merasa senang pada Allah. Kalau ada orang tidak syukur, orang tidak senang pada Allah, maka orang itu belum mengenal Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu, orang itu harus alimun. Hidup ini orang itu harus alimun, ngerti betul bi annal wakila, bahwa sesungguhnya yang kita gandoli dalam hidup ini adalah Allah yang maha kaya, adalah Allah yang maha hidup, adalah Allah yang maha sayang, di mana sayangnya Allah itu lebih tinggi dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap bayinya. Kalau kita tidak merasa Allah sayang pada kita, berarti kita tidak kenal dengan Allah. Kalau kita sudah kenal Allah lewat sifat-sifatnya Allah, Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim, Allah punya sifat Latif, Allah punya sifat sayang yang luar biasa kepada kita, maka kemudian muncul dalam diri kita niku yang disebut dengan perasaan, dan perasaan itu disebut dengan tenang. Hidupnya akan merasa tenang, yang dalam bahasa tasawuf disebut dengan unsuh. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, sementara ini mungkin tenang kita niku bukan dengan Allah, tapi tenang kita tenang dengan makhluk. Ibu-ibu masuk pasar bawa ATM, tenang napa boten? Tenangnya dengan Allah napa dengan ATM? Padahal ATM-nya bisa keblokir, listriknya mati. Jadi kadang-kadang orang tenang itu bapak-bapak, satu, tenang karena bersandar kepada selain Allah. Satu, bersandar kepada ATM. Dua, bersandar kepada bekengani pusat. Ada istilah saat ini, dekengani pusat. Selama jenderal itu masih ada, tenang. Kayak Az-Zaitun nih.
Selama masih ada itu tenang. Ini namanya tenangnya bukan dengan Allah, karena lebih kenal kepada makhluk daripada Allah. Dan bersandar kepada yang lain-lain selain Allah, itu pasti ketemunya nanti kecewa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mari bersama-sama kita munculkan dalam kehidupan ini bahwa kita ini sudah dipenuhi dengan nikmat yang sempurna. Keluar dari tempat ini yang ada hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masalahnya ini kan kadang-kadang ndelok wong liya, lihat orang lain. Kalau lihat orang lain di bawah kita maka enak, tapi kalau lihat orang lain yang ada di atas kita, itulah yang menjadi masalah. Kalau tutup dengan satu hadis biar kita semakin tenang, semakin merasa bersyukur kepada Allah. Setelah kulo datang dari Hong Kong, kulo angen-angen hadis niki leres saestu bapak-bapak. An Abdullah bin Husain, dari Abdullah bin Husain, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari embahnya, qala, embahnya dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 di antara yang menjadikan orang niku bahagia. Jadi apabila orang itu sudah memiliki 4 itu, maka orang itu telah berbahagia di dunia dan di akhirat. 1, ayyakuna zaujatuhu solihatan, dia memiliki pasangan yang solihah. Suami punya istri solihah, istri punya suami yang solih, pasangannya solih. Yang kedua, wa auladuhu abroro, dia punya anak di mana anaknya itu berbakti, tidak berani kepadanya. Pun nggih bapak-bapak, niki kebahagiaan yang kedua. Jenengan gadah semua, anaknya purun mundo, anaknya purun salat, anaknya purun ngaji, niku pun abroro. Yang kedua. Yang ketiga, wa ikhwanuhu solihin, dia punya kawan-kawan, dia punya saudara-saudara, dia punya teman-teman orang soleh-soleh. Kados panjenengan, kanannya orang soleh, kirinya orang soleh, belakangnya orang soleh, tetangganya orang soleh. Dan yang terakhir niki Bu yang harus disyukuri saestu, wa ayyakuna rizquhu fi biladihi, rezekinya ada di Tuban. Coba kalau rezeki jenengan ada di luar negeri, pisah kali keluarga, berat napa boten? Berat. Makanya mari bersama-sama kula kembali akan dawuhipun Romo Yai tadi, ikat nikmat-nikmat ini hanya dengan perasaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi sesarengan kali hidayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sareng-sareng Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه ya Rabbal Alamin. Selama Muharram niki doanipun ngeten, diperbanyak ngeten. Sareng-sareng diikuti kulo biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-ismata minasyaitani wa awliyaih. Ya Allah, kulo nyuwun dumateng panjenengan dijaga, dilindungi
dari setan dan kawan-kawannya setan. Satu, musuh kula niku kali panjenengan setan. Wa inni as'aluka al-auna 'alan nafsi al-ammarati bisu. Ya Allah, kula nyuwun panjenengan tolong kula untuk mengalahkan hawa nafsu kula. Yang ketiga, wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Ya Allah, dalam tahun ke depan niki tolong sibukkan kami dengan amal-amal yang mendekatkan kami kepada panjenengan sedekat-dekatnya. Diminta tiga, minta dijaga dari syaitan, minta mampu mengalahkan hawa nafsu, dan disibukkan dengan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al hadzal ijtima'an maqbulan wa mardiyan waj'al tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadzal ma'hadal mubarak. Allahumma ij'al hadzal masjidil mubarak. Allahumma ij'al ahla hadhil ma'had min ibadika syakirin, min ibadika sabirin, min ibadika alimin, min ibadika mukhlisin, birahmatika ya arhamar rahimin. La tada' lana fi majlisina hada ya Allah dhanban illa ghafartah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala hamman illa farrajtah, wala daynan illa qadaitah, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir